Oke, ada udang di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan buat Kota Depok, aduh apa ya harapannya? Ganjil genap. Buat apa itu? Berarti nggak tahu nih. Oh nggak tahu, kayaknya nggak tahu deh, belum tahu. Udah ada ya, udah berlaku. Seberapa sering sih lewat Jalan Margonda? Seberapa seringnya lewat Margonda itu bisa dibilang hampir setiap hari sih. Sebulan bisa 2-3 kali lah ya. Kayaknya dalam seminggu ada mungkin ya 4-5 kali kali. Seminggu bisa minimal 2 kali. Sering banget sih, soalnya kan karena rumah gua di belakang Margonda lah hitungannya. Jadi mau kemana-mana pasti lewat Margonda, kalau mau ke arah Jakarta apalagi. Pendapat Cahakit terhadap Jalan Margonda apa nih? Oke, kalau gue pribadi mungkin masih ada yang membekas ya, adalah kemacetan. Jadi macet, saya kira dalam kondisi PSBB, PPKM, dan pandemi sekalipun masih kerasa di Margonda. Dan saya kira itu masih menjadi ciri khas Margonda yang masih perlu direduksi lah ya, dikurangin. Macet. Margonda ya, Margonda ya adalah tempat yang paling ini sih, yang paling rame di Depok sih ya. Kayak emang pusatnya kayak gitu. Dan kalau misalnya dibilang macet, ya ada waktu-waktu tertentunya aja sih. Kalau misalnya macetnya gitu, padatnya gitu. Oke, pendapat saya tentang Jalan Margonda ya, besar ya. Besar, kemudian juga banyak mall. Ada angkot udah jarang ya. Yang pertama pasti macet ya. Ada nggak sih Yang perlu dibenahi sih, kalau menurut gua, ya orang Depok atau Jakarta Selatan pasti tahu tadi yang gue bilang pertama, Margonda macet pertama. Dan satu lagi, nggak ramah pejalan kaki. Kenapa? Karena kalau dilihat pinggir-pinggirnya tuh kan pasti ada bolong-bolong ya jalanannya. Yang perlu dibenahi ya, mungkin ya ada sih, karena kan tadi ya, maksudnya aku bilang kalau misalnya ada beberapa waktu gitu yang emang itu tuh padat banget gitu, macet banget gitu. Jadi mungkin ya memang kayaknya perlu ada sesuatu yang istilahnya ya diperbaiki lah kayak gitu. Putaran balik. Putaran baliknya tuh jauh ya. Putaran baliknya jauh dan lumayan lumayan kalau kita mau ke arah Jakarta atau mau ke arah Depok, nah itu lumayan ngelambung jauh lah. Itu kayaknya sih mungkin bisa ditambahin gitu, atau di hari-hari tertentu bisa dibuka putaran baliknya, mungkin ya bisa. Tahu nggak nih kalau ada aturan ganjil genap bagi pengendara mobil di Jalan Raya Margonda? Tahu sih, udah kan katanya mau mulai berlakunya tanggal 2 Oktober ya, tapi kayaknya sampai sekarang belum berjalan gitu. Tahu. Sempat viral juga soalnya kan di beberapa sosial media. Aturan ganjil genap di Margonda tahu. Alhamdulillah baru tahu. Ganjil genap. Buat apa itu? Berarti nggak tahu nih. Oh nggak tahu, kayaknya nggak tahu deh, belum tahu. Udah ada ya, udah berlaku, udah mulai. Oke, nggak tahu. Perlu nggak sih diadakan ganjil genap? Kalau dikatakan perlu, mungkin perlu ya. Jujur bisa dicoba sih, bisa dicoba. Sebenarnya perlu nggak perlu sih. Jadi kalau menurut gue tuh ada aturan ganjil genap bukan mengurangi jumlah kendaraan, mengurangi kemacetan. Sebenarnya menurut gue sih bukan. Jadi itu hanya memindahkan kemacetan. Misalkan kalau di Margonda ada ganjil genap, orang-orang yang kena ganjil genap pasti dia bakal lari kemana? Ke arah Tanah Baru, atau enggak pasti ke arah Jalan Raya Bogor, sama aja. Perlu kalau tanggal muda. Nah, tanggal muda tuh kayaknya kalau sebelum pandemi ya, atau mungkin sekarang juga mungkin udah mulai ya macet-macet. Nah, ganjil genap di tanggal-tanggal. Bisa nggak sih ganjil genap tanggal muda gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, meskipun saya pribadi tidak terlalu sering daily seperti kawan-kawan atau orang-orang yang
tinggal di Depok dan mungkin kerja di Jakarta, itu kalau saya pribadi lebih memilih untuk tidak mendukung atau tidak memberlakukan ganjil genap di Margonda. Kenapa? Karena yang pertama tentu ini ya, Margonda sendiri setahu saya jadi salah satu akses utama yang jadi lewatan. Jadi kalau seandainya itu ada kebijakan yang ganjil genap tentu akan mempengaruhi. Jadi kalau saya pribadi lebih baik kebijakan ganjil genap itu, kalau bahasa saya mungkin perlu ada alternatif lainnya lah ya, dengan cara-cara yang lain lah. Apa nih kira-kira dampak positif jika itu benar terjadi? Dampak positifnya, oh iya jelas, jadi tidak macet lagi ya, lumayan lah. Asal ya itu di waktu-waktu tertentu yang emang kita tahu lah, warga Depok kita tahu lah ya macetnya di waktu di hari apa aja atau di tanggal-tanggal berapa tuh. Dampak positif pertama tuh pasti ya jadi kelihatan rapi lah, nggak macet banget, nggak kumuh, apalagi nggak polusi. Menurunnya volume kendaraan di Margonda, iya, itu pasti. Terus kedua ya mungkin yang misalkan platnya ganjil tapi itu misalkan harinya tanggal-tanggal genap, mungkin dia bisa lebih terdorong untuk naik transportasi umum. Oke, kalau sisi positifnya atau bagaimana saya disampaikan di awal ya Bapak, memang saya yakin di antara tanda kutip nawa itu dari pengambil kebijakan ini adalah untuk membatasi sehingga harapannya lebih teratur, kemudian tanda kutip memecah volume kendaraan di jalan-jalan utama dalam hal ini Margonda ya, terkait dengan ganjil genap. Buat dampak negatifnya nih, kalau dibayangkan Kak Gina apa? Di bayangan aku ya, mungkin sebenarnya karena yang mungkin di Depok juga mayoritas juga udah banyak yang menengah ke atas juga gitu yang punya mobil gitu ya, jadi kayaknya bakal nggak terlalu ngaruh mungkin kalau yang udah punya mobil 2 gitu, jadi kayaknya bisa ganti plat aja gitu, bisa ganti mobil gitu. Iya, mungkin itu ya negatifnya ya, nggak tahu. Dampak negatifnya apa ya? Ya jelas lah, mungkin warga Depok banyak yang belum punya mobil satu yang terbatas ya, punya transport mobil, dan itu bakalan nggak bisa keluar, berarti otomatis nggak bisa keluar pakai mobil ya. Dampak negatifnya itu yang tadi gue bilang di awal, dia tuh hanya memindahkan kemacetan. Dan ya paling mereka balik lagi kalau mau tetap ke arah yang antara Jakarta atau Bogor dan Citayam segala macam, dia pasti ngelewat Jalan Raya Bogor atau Tanah Baru, cuma memindahkan kemacetan itu. Sama ya itu sih, kasihan orang-orang yang kerja di Margonda, dan sedangkan akses ke Margonda anggaplah dipersulit lah dengan ganjil genap ini. Tapi nggak juga sih, karena saya suka Margonda. Ada nggak sih aturan ini terhadap masyarakat? Oke, kalau pengaruh atas kebijakan ganjil genap di saya pribadi tentu ada ya, karena tadi ya kendaraan kami juga tidak infinity ya, bukan infinity, artinya ada ganjil genap ya, tentu kendaraan kami juga terbatas sementara seperti itu. Meskipun kami juga bisa mengakses transportasi publik, tetapi kalau kita mau memperbandingkan ya antara transportasi publik dengan transportasi pribadi, kenapa kok kebanyakan dari kita itu memilih pribadi? Karena kita bicara mobilitas, akses ya kan ya. Ada sih pasti ya, karena gue kemana-mana pasti lewat Margonda nih. Dan kalau misalkan ganjil genap ya klise sih sebenarnya, gue pasti pindah juga ke jalan ke Tanah Baru kalau mau ke kantor, karena kantor gue ada di arah Jakarta Selatan. Ya pasti ada sih, soalnya kan aku sering banget kan ngelewatin jalan itu ya, jadi kalau misalnya emang ada diberlakukan hal itu gitu ya pasti akan mikir-mikir lagi gitu. Ada nggak nih pesan yang mau disampaikan untuk Pemkot? Ini buat Pemkot ya, boleh mikir dulu ya. Assalamualaikum Pak Wali Kota, semoga sehat selalu. Pak Wali Kota, tolong ini aja sih, sebenarnya aturan ganjil genap itu sudah bagus, namun alangkah baiknya jika yang dibenahi itu adalah bukan jumlah kendaraan, tetapi si
kerapian kendaraan yang ada di Jalan Margonda dan lebih ramah pejalan kaki dan mungkin sepeda ya. Oh iya, ini aja paling. Tuh busway udah masuk belum sih? Busway Depok udah ya? Sampai RK doang kan? Nah, ya nanggung sih sebenarnya. Nah, busway itu kalau sampai Lenteng Agung kayaknya agak kepalang tanggung ya, soalnya belum lewatin Margonda ya. Nah, itu kayaknya bisa tuh sekalianan tuh. Ya, perbanyak public transport lah. Sama tolong Pak Wali Kota, parkirnya tuh orang-orang yang di jualan di Margonda, kalau nggak punya parkiran jangan ada dine-in lah, macetin aja. Oke, terakhir nih, apa harapan bagi Kota Depok? Harapan buat Kota Depok, aduh apa ya harapannya? Ya apa ya? Harapannya ya Semoga Kota Depok ini semakin baik, semakin jaya, dan juga semoga kemiskinan di Kota Depok ini hilang lah, perlahan-lahan hilang. Itu aja sih. Bisa bersama-sama membangun Kota Depok yang kita cintai. Tuh. ya semoga ini sih mungkin semakin bersinergi kali ya, maksudnya apa namanya, dari masyarakat kalau misalnya memang ada ya itu tadi keresahan-keresahan bisa disampaikan. Nah, dan pemerintahnya juga yang terbuka gitu, yang mau mendengarkan masyarakatnya dan sama-sama saling mendukung juga kayak gitu terkait kebijakan-kebijakannya, dan bisa mengevaluasi juga kayak gitu kebijakan-kebijakan yang ada. Ya itu sih paling, semoga semakin saling support lah satu sama lain gitu. Ada lagi sama ini, jangan lupa 5M. Memakai masker itu udah 2, mencuci tangan, apalagi ya? Aduh lupa, maaf ya Pak Walkot, saya lupa. Itu 5M, 3M juga nggak apa-apa, selotip.